Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan Juru Selamat, Guru Agung kita. Puji nama Tuhan, karena di luar sana banyak orang yang mengatakan sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan. Biarkan saja. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati, sebab Tuhan berkata di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya dalam Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus, dan dia juga Tuhan sekaligus. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memiliki sikap bagaimana kami bersikap kepada Tuhan, bersikap kepada dunia, dan saat ini kami mau mengetahui bagaimana kami seharusnya bersikap menghadapi setan yang penentang, yang menjadi musuh bebuyutan orang percaya. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hikmat-Mu menyertai hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Demikian. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah sikap orang percaya kepada iblis. Dan kita harus mengatakan setan itu atau iblis itu bukanlah sahabat. Sahabat. Kalaupun dia ada orang bilang sahabat, itu sahabat yang jelek, sahabat yang menghancurkan masa depan kita, yang mencuri kebahagiaan kita, yang mencuri keselamatan kita, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan dia di neraka sana apabila kita tidak bertobat. Nah, yang mau saya katakan adalah, yang pertama kita harus sadar bahwa iblis atau setan itu adalah musuh kita. Dia penentang Allah pada mulanya, dan dia akan mengajari kita menentang siapa saja. Itu sebabnya Anda bisa lihat perang antara Palestina dan Israel itu karena adanya setan yang menguasai manusia. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Sebab setan itu kerjanya memang merusak, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan setan. Dan dia memakai manusia untuk diperalat. Makanya dikatakan singa itu mencari orang yang dapat diperalatnya, mencari kelompok yang dapat diperalatnya, mencari bangsa yang dapat diperalatnya, mencari manusia yang dapat diperalat. Untuk apa? Untuk mengadakan kehancuran satu dengan yang lain, untuk mengadakan pembunuhan satu dengan yang lain. Ingat ya, Alkitab mengatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Itu sebabnya peperangan ini tidak ada menguntungkan siapa-siapa. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, mari kita berdoa supaya damai datang. Sebab Yesus mengajarkan kepada manusia untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam perdamaian abadi. Yesus tidak pernah mengajar perang. Yesus tidak pernah mengajar untuk melakukan sabotase. Yesus tidak pernah mengajar untuk menyerang terlebih dahulu. Yesus tidak pernah mengatakan untuk membalas. Bahkan katakan oleh firman Allah, kalau ada orang melakukan kejahatan, doakan dia. Bahkan yang menganiaya kamu, doakan dia. Iya, itu. Tapi karena iblis, ya, kamu bisa berbuat, saya juga bisa. Kamu bisa menyerang, saya juga bisa menyerang. Kau punya harga diri, saya juga punya harga diri. Inilah yang diagung-agungkan manusia. Supaya apa? Terjadi terus pertempuran.
Kita sebagai orang yang waras, orang yang punya hikmat, kita tahu bahwa perang itu menghancurkan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamatkan anak bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Supaya jangan ada perang. Iblis mau ada peperangan. Ada kehancuran. Dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa dikatakan iblis itu harus dihadapi dengan iman yang teguh. Dia tidak bisa dihadapi dengan iman yang loyo, ya. Seperti Imam Skewa. Dia tidak bisa dihadapi dengan iman yang loyo. Saya pada satu kali di Kalimantan sedang mengusir setan, dan salah seorang datang, dia usir dalam nama Yesus. Dia langsung pelototi orang itu. Kamu siapa? Kamu kan teman saya. Mau ngusir-ngusir saya. Kamu teman sama saya. Dan pada akhirnya ia pulang dengan malu. Dan ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Tapi saya tidak perlu sebut kesalahan-kesalahan itu. Dan pada akhirnya dia pulang. Setan tahu tapi bukan Maha tahu. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan, kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman abal-abal. Nah, untuk memiliki iman yang teguh adalah di mana kita memiliki hubungan dengan Allah, dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus. Dan ketika kita memiliki dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kata firman Allah, usir setan-setan dalam namaku. Jangan kau usir dalam nama Simon Juntak, nggak ada artinya. Kalau engkau usir, pergilah dalam nama Simon Juntak, nggak akan. Simon Juntak nggak ada powernya. Tapi Tuhan memberikan power kepada orang-orang percaya, kepada orang yang sungguh-sungguh memiliki iman, untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saja setan akan keluar. Dan belum pernah gagal mengusir setan dalam nama Yesus, ketika kita memiliki iman yang teguh. Dan itu sebabnya saya mau katakan, kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang berperang, termasuk Palestina. Kita kasihan, ada banyak korban dalam peperangan. Kalah jadi arang, menang jadi debu. Dan itu merugikan banyak pihak. Hanya karena keinginan untuk berperang. Tetapi keinginan itu tidaklah datang dengan sendirinya. Keinginan itu datang dari setan. Karena memang dia adalah merusak. Dan yang ketiga ini, kita harus tahu ini. Yang ketiga kata firman Allah, bahwa iblis penyebab penderitaan, kerusakan, pembunuhan, kehancuran, bahkan kebinasaan. Apabila orang-orang yang melakukan itu, yang menjadi sahabat setan, yang menjadi sahabat iblis, tidak bertobat. Ujung dari semua itu, bagaimana setan itu memakai manusia menjadi alat kebinasaan, menjadi sahabatnya di neraka sana, menjadi sahabatnya nanti dalam penghukuman. Dan kok kita manusia mau dibodohi? Kok kita manusia mau dibohongi? Kok kita manusia mau ditelan oleh setan? Kok kita mau diperalat oleh setan? Kita manusia terlahir untuk melakukan apa yang baik, bukan melakukan apa yang jahat. Saya yakin dan percaya ketika kita nongol di bumi ini, lalu kita punya rencana yang jahat. Gak ada itu, gak ada. Kita suci murni kata firman Allah. Tapi beranjaknya usia, kemudian kita mengenal apa itu dosa, apa itu perbuatan baik, apa itu perbuatan jahat. Dan ada banyak orang yang mengikuti perbuatan jahat yang digerakkan oleh setan. Tapi untuk orang-orang yang digerakkan oleh kasih, itu tidak banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau katakan, mari kita bersikap terhadap iblis ini dengan tegas. No terhadap setan, perbuatannya dan tingkah lakunya. No terhadap pemutarbalikan fakta. No terhadap hoax. No terhadap kejahatan. No
terhadap pembunuhan dan lain sebagainya. Baik melalui pribadi, perang, dan lain sebagainya. No. Tetapi yes terhadap apa yang baik dan benar. Yaitu melawan perbuatan-perbuatan setan supaya kita tidak menjadi alat kehancuran, alat pembunuhan yang dipakai oleh setan. Doa dan harapan saya, kita sebagai orang percaya, kita akan tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita tunduk kepada kita. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak ingin menjadi alat setan, tapi kami ingin menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau katakan damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.